Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummahat fillah, semoga hari ini berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ummahat fillah, hari ini saya akan mencoba, Ismi akan mencoba ini aplikasi baru ya. Karena setiap kita tadarus, materi kadang-kadang tidak tersampaikan semuanya. Nah ini Ismi akan mencoba menjelaskan atau kita berbagi ilmu ya tentang kaidah ilmu tajwid, dan mungkin nanti kita akan bisa melanjutkan materi kepada materi yang selanjutnya, materi makhorijul huruf yang sempat tertunda beberapa bulan ya. Ummahat fillah, di sini sebelum kita masuk ke makhorijul huruf, Ismi akan berbagi ilmu tentang babut tajwid. Ya, babut tajwid. Di sini di qaidahnya kalau di anak santri mah suka dilagamkeun nya, janten kita coba dilagamin aja. Ya, boleh dibaca bareng-bareng karena di situ sudah ada nazomnya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hilyatu tilawah wa zinatul adai wal qira'ah wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi matakallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'asufi wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakihi wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakihi. Nah itu nazomnya. Nah Ismi akan berbagi ilmu per nazom ya, per baris. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun, dan mempelajari atau mengamalkan ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Hatmun lazimun, lazim, mesti, wajib ya. Malam yujawidil Qur'ana athimun, dan barang siapa yang tidak menggunakan kaidah tajwid dalam membaca Al-Qur'an maka berdosa atau merusak periwayatan ya, karena membaca Al-Qur'an gitu kan langsung turun dari Allah melalui malaikat Jibril kemudian ke Rasulullah SAW. Maka riwayat Al-Qur'annya, kita mengkaji ilmu tajwid atau ilmu Al-Qur'an itu sesuai dengan sanadnya. Dan ini alhamdulillah selama Ismi menerangkan atau mempelajari ilmu tajwid itu alhamdulillah sudah bersanad, insya Allah yang akan menyambung ke Rasulullah SAW. Di sini kita akan mengkaji kitab Jazariyah yang bersanad dari Imam Jazari. Nanti kita akan terangkan siapa Imam Jazari itu. Nah, kemudian di sini hukum membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid, para ulama sepakat adalah fardu ain. Ya, membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid, para ulama sepakat hukumnya adalah fardu ain. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an tanpa tajwid maka berdosa secara periwayatannya. Adapun hukum mempelajari atau mengetahui ilmu tajwid, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang fardu kifayah, ataupun pendapat yang ketiga yaitu dibagi menjadi dua kategori. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Maka ini pendapat yang lebih hati-hati. Contohnya, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa mengkaji ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang khusus. Contoh santri
atau pelajar, ya, pelajar ilmu, penuntut ilmu, santri, atau pengajar Al-Qur'an, ya. Pengajar Al-Qur'an menjadi fardu ain hukumnya karena untuk terus mengkaji atau menggali ilmu tajwid lainnya, karena ilmu itu semakin luas, maka kita harus terus mengupgrade, terus mengupdate ilmu tajwid itu, ya, dengan tidak menyalahi atau tidak mengurangi kaidah-kaidahnya. Maka bagi orang yang khusus santri pengajar Al-Qur'an, maka hukumnya menjadi fardu ain, ya, karena harus terus menambah ilmu, harus terus talaki, harus terus istilahnya harus terus latihan, harus terus mencari ilmu dari guru ini gitu. Jadi nanti ketika dia akan mengajarkan, insya Allah akan lebih kuat sanadnya gitu ya. Nah, yang kedua, menurut sebagian para ulama, hukum belajar ilmu tajwid itu menjadi fardu kifayah bagi orang-orang umum, bukan pelajar, bukan pengajar atau orang awam, ya. Menjadi fardu kifayah. Tapi hukum membaca Al-Qur'an tetap menjadi fardu ain. Maka ketika membaca Al-Qur'an menjadi fardu ain, maka haruslah kita belajar menuntut ilmu tentang ilmu tajwid, ya. Kemudian li'annahu bihil ilahu anzala. Sebentar. Di sini ada sebagian lagi. Saya putar dulu ya, biar jelas. Ya, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadza minhu ilaina wasala. Karena sesungguhnya Al-Qur'an dengan menggunakan kaidah tajwid, Allah telah menurunkan Al-Qur'an dan demikianlah darinya Al-Qur'an sampai kepada kita. Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan ilmu tajwid, maka kita pun harus mempelajari ilmu tajwidnya agar kita tahu bagaimana nih cara membacanya, bagaimana Rasulullah cara membacanya gitu ya. Dari Allah Al-Qur'an telah sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir adalah Al-Qur'an yang diriwayatkan baik berupa bacaan dan hukum tajwidnya bersambung sanadnya atau jalur keguruannya kepada Rasulullah SAW, bersambung ke malaikat Jibril, dari Allah bersambung ke malaikat Jibril alaihissalam dan sampai ke Rabbul Izzati, sampai ke Allah itu melalui jalur para ulama, melalui imam riwayat, imam qiraat, sampai kepada sahabat yang Allah muliakan, sahabat Rasulullah, sampai kepada sahabat Rasulullah yang Allah muliakan. Dan riwayat ini didapatkan dengan cara talaki atau berhadapan langsung dengan gurunya, berhadapan langsung tanpa perantara, dengan seorang guru yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, insya Allah di sini karena kita mengkaji kitab Jazariyah, insya Allah ini sudah bersanad atau bersambung kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian di bawahnya wahwa aidan hilyatut tilawah wa zinatul ada'i wal qiraah, dan ilmu tajwid ini juga sebagai perhiasan atau seni keindahan dalam tilawah, ya. Seni perhiasan penyampaian dalam periwayatan dan bacaan Al-Qur'an. Maksudnya membaca Al-Qur'an dengan menggunakan kaidah tajwid juga merupakan perhiasan dan seni keindahan dalam membaca Al-Qur'an dan merupakan penjagaan keaslian Al-Qur'an, ya. Jadi dengan ilmu tajwid kita senantiasa menjaga keaslian Al-Qur'an. Secara tidak langsung kita sudah menjaga keaslian Al-Qur'an. Menjaga keaslian Al-Qur'an dari segi periwayatan dan segi bacaan, ya. Maknanya tilawah, ada qiraah, al-ada'i, ada tilawah. Maknanya tilawah membaca khusus Al-Qur'an terus-menerus seperti tadarus atau wirid. Ada maknanya adalah membaca Al-Qur'an yang mengambil bacaan dari para guru Al-Qur'an secara langsung, disebutnya talaki,
ya. Jadi kalau ummahat talakinya ke guru ini bacaannya pasti begini, gurunya ke begini, oh berarti nanti ada ilmu yang lain dari guru ini gitu ya. Tergantung pada talikinya seperti apa. Tapi pada kaidahnya ilmu tajwidnya sama. Makhorijul huruf dan sifatul hurufnya pasti sama penjelasannya ya. Kemudian ada juga kiroah. Kiroah itu mencakup lebih umum maknanya dari tilawah dan ada ya. Kata kiroah sendiri ini bisa dipakai untuk kitab-kitab selain Al-Quran. Contohnya kiraatul kutub ya, membaca kitab-kitab ya. Tapi kalau tilawah maknanya lebih khusus untuk membaca Al-Quran saja. Nah, kemudian sebentar diputar lagi. Nah, di sini wahwa itaul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Dan tajwid memberikan haknya huruf dan segi sifatnya dan mustahaknya ya. Jadi ilmu tajwid ini kenapa sih ada ilmu tajwid gitu ya? Karena ilmu tajwid ini memberikan hak-haknya huruf dari segi sifat huruf dan mustahaknya huruf. Jadi huruf itu ada bukan tanpa sebab ya.